Wali itu apa sih wali? Wali itu man la wala. Wali itu man la wala. Apa maksudnya? Sudah paham belum? Kalau sudah paham tak saya ngomong. Wali itu man la wala. Saya tambahin sedikit lagi. Man la syai'an wa la syai'an. Saya tambahin sedikit. Masih belum paham enggak? Belum. Saya tambahin lagi ya. Man la syai'an illallah wa la syai'un illallah. Sampai sini paham? Masih belum juga kan? Tambah bingung. Jadi wali, saya tambahin lagi kalimatnya, man la syai'an illallah ay la syai'an lam yamliku illallah wa la syai'un illallah ay la yumliku illallah. Artinya wali itu orang yang tidak memiliki apa-apa kecuali Dia Allah, dan tidak dimiliki apapun kecuali Allah. Jadi hatinya ini hanya bertaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi punya harta apapun merasa tidak memiliki, karena harta adalah titip. Kalau kita sudah merasa seperti itu, insya Allah pasti. Tapi kita itu rumah siapa? Rumahku. Mobil siapa? Mobil. Istri siapa? Istri. Anak siapa? Anak. Tanah siapa? Tanahku. Tapi belum wali. Kita masih walian. Masih walian. Mudah-mudahan ya semakin istiqomah ya kita bisa mendekati wali yang minimal ya. Siapa tahu di antara kita ada yang menjadi wali mastur, wali yang tertutup, yang tidak kelihatan. Ya. Apa ada yang wali jajan? Wali jajan. Adapun tingkah laku wali, ya, setidaknya kita bisa meniru tingkah lakunya lah. Kalau tidak bisa menjadi wali, setidaknya kita bisa meniru tingkah lakunya. Apa saja sih tingkah laku wali itu? Lil insani arba'atu khisalin. Jadi tingkahnya ada 4 kurang lebih. Imma ni'matun wa imma musibah wa imma ibadah wa imma maksiyah. In kanat lahu ni'mah fa'alaihi bisyukur. Jika mendapatkan nikmat, maka disertai dengan rasa syukur. Paling tidak itu ya, disertai dengan rasa syukur. Kerja dapat gaji, nikmat. Nikmat kan? Nikmat. Kemudian mau lebaran dapat THR, nikmat. Enggak dapat THR, musibah. Ya. Anak udah diatur, nikmat. Istri nurut, nikmat. Istri bawel, rawel, lagi. Ya. Jadi ketika mendapat nikmat disertai rasa syukur. Kemudian
Ikana lahul musibah fa'alaihi bis-sabri. Jika terkena musibah maka disertai dengan rasa sabar. Sabar ya. Tadi punya istri cerewet, sabar. Kalau sabar jadi wali. Sayyidina Umar istrinya orang apa coba? Sayyidina Umar itu mantan preman pensiun. Istrinya luar biasa cerewetnya, ya. Gugalannya luar biasa. Jadi wali. Rata-rata itu wali istrinya ya agak galak, cerewet. Tapi jangan dibikin cerewet. Nanti istrinya dibikin cerewet, ya. Minta uang beli sayur gak dikasih, cerewet akhirnya. Nah, barang siapa yang bisa mengumpulkan antara syukur dan sabar, insya Allah jadi ahli surga, ahli jannah. Asal dua perkara ini bisa kumpul ya, syukur dan sabar, insya Allah ahli surga. Dia ada kisah cerita bahwasanya ada wanita putih cantik tinggi semampai, pokoknya kembang desa ya. Buhai, bahasa Masmi buhai. Bahasa Masmi buhai. Tahu aja bahasa buhai. Ya. Nah, pokoknya yang gitulah ya. Wanita itu cantiknya luar biasa, jadi rebutan sekampung. Dapat suaminya kecil, kurus, hitam, kayak Hajar Aswad, pesek, kecil, jalan bergandengan bareng, gandengan. Masya Allah ya kan? Itu orang yang lewat pada melongo, terheran. Ditanyalah itu wanita, Bapak, ini siapa yang digandeng? Suami saya. Astagfirullah. Benar? Iya benar. Emang kenapa? Enggak itu mimpi apa sih? Kok dapet suaminya kayak dapocan gitu? Akhirnya mbaknya menjelaskan, enggak Pak, kita ini ya sedang latihan untuk menjadi ahli surga. Latihan gimana? Lah iya, suami saya ketika melihat saya, dia senyum penuh rasa syukur mendapatkan istri yang cantik. Saya melihat suami saya juga bersabar. Innalillahi. Bersabar, maka kita kumpulkan rasa syukur dan sabar. Sama saya melihat suami saya juga senyum, penuh senyum. Tapi senyumnya masih dipaksakan senyumnya. Itu, jadi latihan syukur, latihan sabar. Jadi suaminya senyum-senyum dengan istrinya penuh rasa syukur ya, karena mendapatkan istri yang cantik. Istrinya melihat suaminya juga senyum ya, senyum betul. Nah, hadirin jamaah rahimahullah wa barakatuh. Kemudian yang ketiga, tadi yang kedua ya kan. Yang pertama ketika mendapatkan nikmat disertai dengan rasa syukur. Yang kedua, ketika mendapatkan musibah disertai dengan rasa sabar. Sabar teh aya tilu. Berubah bahasa. Karena semakin sore jadi berubah bahasa. Mendekati buka. Sabar ada tiga. Yang pertama, as-sabru 'ala
'ala musibah, sabar menghadapi musibah. Yang pertama. Yang kedua, as-sabru 'ala ta'at atau 'ala ibadah, sabar menjalankan taat atau ibadah. Yang ketiga yang paling susah, as-sabru 'alal maksiyah, sabar ketika menghadapi maksiat. Ini lebih susah, makanya pahalanya lebih besar. Ya, coba aja. Kalau nggak percaya, misalkan di kamar berdua wanita dan laki-laki, wanitanya telanjang bulan, kira-kira dianggurin apa? Kira-kira dianggurin apa permelek doang gitu? Pasti berat, tanyanya yang pengalaman. Jadi sabar menghadapi maksiat lebih berat. Sabar menghadapi ibadah masih ringan lah kalau dijalankan dengan jamaah. Ya. Kalau ibadah sendiri ya memang agak terasa berat, tapi kalau jamaah ibadah secara berjamaah, insya Allah akan dirasakan lebih ringan. Sabar ala musibah itu juga lebih ringan. Ditinggalkan istri, misalkan istri meninggal, ya sehari 2 hari mah masih sedih. Seminggu nikah lagi, udah lupa, ya kan? Jadi sabar ada 3 tingkatan: sabar ala musibah, sabar ala ibadah, sabar ala maksiat. Kemudian yang ketiga, ya, in kanat lahul ibadah fa'alaihi bimusyahadatil minnah. Barang siapa orang yang melaksanakan ibadah, ya, maka yakinlah bahwasanya ibadah itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa beribadah ini berkat pertolongan taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengandalkan kekuatan fisik. Banyak yang fisiknya kuat, fisiknya jajak, tapi nggak nyampe ke tempat ibadah. Rumah sama musola sama masjid sejengkal ibarat kata, tapi ketika ada azan ada sholat nggak datang. Ya, nggak datang. Banyak orang-orang yang rumahnya jauh dari masjid dari musola, ketika azan hadir datang. Berarti permasalahannya di mana? Bukan pada jarak, ya kan? Tapi di dalam hati. Kalau hatinya dekat dengan majelis, hatinya dekat dengan jamiah, hatinya dekat dengan musola, dengan masjid, sejauh apapun rumah akan nyampe kepada masjid, musola, jamiah, dan tempat-tempat ibadah. Sejauh apapun rumahnya, jaraknya, karena hatinya terasa dekat. Tapi kalau hatinya merasa jauh, sedekat apapun rumah jarak dengan majelis, dengan musola, dengan masjid, tidak akan sampai. Jadi pembahasannya di dalam hati. Yang menata hati, yang membolak-balikan hati siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika di dalam tahiyat ada doa tabbit qalbi ala dinik. Ya, itu doa tambahan dari tahiyat. Ya. Sampai inakah Hamidul Majid ada tambahannya. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di dalam
Kemudian yang keempat, in kanat lahul maksiyat fa'alaihi bit taubah. Barang siapa yang melakukan maksiat, maka disertai dengan taubat. Saya yakin semua kita di sini mempunyai kesalahan kekhilafan. Punya tidak, Pak? Punya. Alhamdulillah. Dengan menyadari mempunyai kesalahan, sepertiga dari dosa-dosa kita telah gugur. Dengan mengakui kita mempunyai kesalahan, mempunyai dosa, sepertiga dosa kita telah gugur. Allah ampuni. Kemudian timbul rasa penyesalan. Setelah timbul rasa penyesalan, 2/3 dosa kita gugur. Setelah itu total taubatan nasuha, tidak melakukan dosa semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Hanya mengakui kesalahan itu seperti dosa sudah. Kemudian timbul rasa penyesalan, menyesal telah melakukan maksiat, 2/3 gugur. Setelah itu diiringi taubat dan nasuha, maka seluruh dosa-dosa maksiat yang telah dilakukannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perilaku wali. Karena manusia ini yang memang tempatnya salah ataupun lupa, ya kan? Al-insan makhluk katok buat kemeja. Ya, bukan. Ya, manusia kan memakai katok dan kemeja, ya kan? Itu bahasa Jawanya, bahasa insaniahnya. Kalau bahasa Arabnya, al-insan makhluk katok wa nisyan, tempatnya salah dan berubah. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang melakukan kesalahan kemudian diiringi dengan taubat. Kalau seburuk-buruk manusia berarti melakukan maksiat tanpa bertaubat. Maksiat itu macam-macam, ya. Macam-macam maksiat. Ada yang kalanya maksiat itu ada yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya batin. Yang zahir yang kelihatan, ya judi, mabok, kemudian dukung, ya kan? Macam-macam itu maksiat. Itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan, yang sifatnya batinnya, ya ibadah, namimah, kemudian ujub, takabur, iri, dengki, kasut, pelit termasuk, kikir, pelit, itu sifat hati juga. Tapi terkadang pelit itu ya kelihatan kadang-kadang, ya kan? Kadang-kadang kelihatan. Walaupun itu sifatnya batinnya, tapi ketika diperlihatkan maka kelihatan. Makanya orang pelit itu jauh dari manusia. Iya, orang dermawan dekat dengan manusia. As-sakha'u qaribun minan nas, qaribun minallah, qaribun minal jannah, ba'idun minan nas. Wal bakhilu ba'idun minan nas, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, qaribun minan nas. Orang dermawan itu dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sebaliknya orang bakhil, pelit, korek, itu
jauh dari manusia, jauh dari Allah, jauh surga, dekat neraka. Ada nggak orang yang senang dengan orang yang pelit? Ada, Pak Sugi? Ada. Orang pelit hajatan, kira-kira banyak gak yang datang? Yuk hajatan sama ke si A itu, wah pelit, males. Masa ininya lauknya cuman hijau doang, kayak hijau-hijau gitu kenal. Waduh, pasti jarang yang hadir ketika hajatan. Sebaliknya orang yang dermawan ketika ada hajatan, wah ini mah orang yang dermawan. Ada hajatan di mana dia? Ada, dia melulu. Yuk kita balas. Dermawan. Disenangi orang. Allah pun senang orang yang dermawan. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Alhamdulillah 2 menit. Ya. Jadi itulah perilaku yang bisa menghantarkan seseorang untuk bisa menjadi auliyaillah. Itu bersyukur, bersabar, kemudian yakin ibadah itu pertolongan dari Allah dan taubat dari maksiat. Hadirin jamaah